Oke. Kayaknya kita perlu untuk punya sistem pendidikan yang baik sehingga kita tuh pede betul berpendidikan di Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. So far sih kayaknya soal pendidikan ini belum optimal dikembangkan gitu. Karena mungkin ada apa ya, keterbatasan ya, soal kualitas pengajar atau sistem sistem pendidikan dan seterusnya. Ini aku rasa sih pengen banget nitip once beliau jadi presiden, ayo Pak, kira-kira pendidikan ini kayak apa gitu ya, diperbaiki seperti apa, sehingga semuanya bisa akses pendidikan yang sama gitu. Karena kemarin ini baru ngerasain juga sih ke beberapa daerah gitu. Ternyata sebegitu besarnya demand dari teman-teman di kotanya ada sistem pendidikan yang baik. Halo Sobat Pejuang, kembali lagi di podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan beberapa narasumber berprestasi, yang beberapa juga anak muda. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Muhammad Abror ya Mas ya? Betul. Kita berikan tepuk tangan dulu. Boleh disapa dulu teman-teman pejuang yang lagi nonton. Teman-teman pejuang, terima kasih. Nah, Mas boleh dikenalin dulu sama mungkin bisa dijelaskan beberapa kesibukannya belakangan ini? Iya, perkenalin teman-teman, perkenalkan sama aku Abror, biasa dipanggil Abu. Sekarang sedang membersamai Ubah Bareng, sebuah komunitas gerakan pemuda yang kita mendukung untuk terjadinya perubahan, khususnya nanti melalui pemilu pemilihan presiden tahun 2024. Sesuai namanya kan, ada Ubah Bareng. Jadi sedang bareng-bareng berusaha untuk mengadakan perubahan. Oke. Boleh sedikit dijelaskan nggak Mas tentang mungkin Ubah Bareng itu gimana sih? Siapa aja sih? Terus kira-kira dari sejak kapan sih ada Ubah Bareng? Oke. Ya tadi ya, jadi Ubah Bareng itu sebuah platform ya, gerakan di mana kita mencoba mengkolaborasikan ya, gerakan-gerakan lain gitu, bukan untuk menghilangkan identitas dari gerakan lain atau warna dari gerakan-gerakan lain, tapi justru kita pengen mengkoordinasikan bareng-bareng bersama-sama ya Mas ya. Betul. Nah, dan kedua adalah sejak kapan? Iya. Idenya sudah sangat lama, tapi kemudian terinstitusi menjadi sebuah gerakan Ubah Bareng itu ya kurang lebih mungkin 6-8 bulan belakangan. Berarti baru tahun ini ya Mas ya? Betul, baru tahun ini. Nah, pertanyaannya sekarang dari 3 pasangan calon yang kita ketahui ya. Tentunya kita, calon presiden ya. Nah, tentunya kita kan punya beberapa pertimbangan ya untuk memilih siapa pemimpin kita, pemimpin negara kita, untuk menentukan bagaimana masa depan kita, kehidupan kita bahkan 5-10 tahun ke depan, bahkan sampai 30 tahun ke depan. Nah, dari 3 pasangan calon presiden ini, kenapa seorang Pak Anies Baswedan? Ya, terima kasih, pertanyaannya agak sulit tapi insya Allah mudah untuk dimaknai. Kenapa Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin adalah pilihan yang bisa kita titipkan perubahan? Pertama adalah soal rekam jejak. Gitu ya. Contohnya Jakarta, daerah kepemimpinan Pak Anies Baswedan, banyak kemudian perubahan-perubahan yang juga akhirnya merubah behavior dari masyarakat atau kebiasaan dari masyarakat secara struktural dan juga secara behavioral gitu. Contoh misalnya adalah transportasi publik. Transportasi publik di Jakarta hari ini cakupannya sudah 90% dan terus bertambah. Berarti udah cukup bagus ya Mas? Cukup bagus. Dibandingkan 5 tahun yang lalu itu 42%. Wow. Artinya beda banget ya? Ya, dalam 5 tahun ada kenaikan 2 kali lipat dari keterjangkauan transportasi publik. Sekarang aku pengen nanya ke teman-teman di sini ya. Boleh, gimana aja? Mungkin di sini. Teman-teman,
Siapa di sini yang ngerasa bahwa kita anak muda itu penting bisa punya akses yang mudah dalam mobilisasi? Aku rasa jawabannya semua. Iya. Gitu kan? Kenapa? Karena yang namanya anak muda, kita sedang berupaya gitu, sedang membangun karir, lagi PDKT, lagi apa namanya? Banyak aktivitas. Ya, apel ke rumah calon mertua, bawa martabak gitu kan. Pasti banyak banyak kebutuhan. Oke. Di sana ada cost mobilitas gitu. Di Jakarta cost mobilitas itu cukup tinggi, ya kan? Dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tenaga, ya kan? Ini sebenarnya secara tidak sadar, ini menurutku juga ya, yang mungkin bisa jadi salah satu variabel, salah satu hal yang bikin mental kita tuh terganggu gitu. Bener sih, ya. Beberapa orang bahkan. Ya sekarang bayangkan, kita naik kendaraan pribadi untuk ke kantor, ke kampus, rumah aku di Bekasi. Ya, kalau ke Jakarta harus mengeluarkan waktu 1,5 jam. Benar. Kemacetan. Cost-nya cukup tinggi, tenaga cukup banyak, waktunya cukup banyak. Tapi dengan transportasi publik yang terintegrasi, yang mudah diakses, yang nyaman, yang aksesibel, itu kan bisa dipotong. Nah, mungkin orang banyak yang nggak sadar bahwa untuk membuat integrasi transportasi publik, membuat sistem yang baik, itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Tindakan. Dengan tindakan, dengan narasi yang baik, dengan gagasan yang jelas, yaitu adalah tentang kesetaraan, tentang kemudahan akses, gitu ya. Terus kemudian narasinya adalah tentang bagaimana sebuah transportasi publik bukan hanya membantu kita mobilitas, tapi juga jadi ruang interaksi, ya, jadi tempat yang bisa diakses oleh semua, gitu. Dan akhirnya produknya itu kita ketahui ada Jaklingko, ada Mikrotrans, dan jalur-jalur sepeda, transportasi publik. Nah, ini dikerjakan oleh Anies Baswedan dengan baik. Mungkin kita nggak bisa kepikiran ini, 10 tahun yang lalu nggak pernah terbayangkan. Kita jalan kaki di trotoar Jakarta, nggak bawa kendaraan, naik MRT, nyambung terus Jakarta sampai rumah. Mungkin sebelumnya nggak terbayangkan kan? Tapi kemudian perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi dalam waktu 5 tahun, dan manfaatnya jelas tadi secara numbers, keterjangkauannya double, gitu. Dari 42% sampai sekarang 90% lebih. Terus angka kemacetan itu lebih mudah dikendalikan, lebih mudah terbayangkan, dan sekarang konsep serupa sedang diadopsi oleh daerah-daerah lain, gitu. Daerah-daerah metropolitan lain, dan masyarakat akhirnya punya demand. Misalnya kemarin kita habis perjalanan ke Bandung, gitu, teman-teman bareng bikin Desak Anies di Bandung, gitu. Anyway, salah satu program dari Bebareng itu Desak Anies, silahkan dicek di Instagram, di YouTube. Aku udah cek sih kemarin Mas di Instagram. Di Instagram, ya. Terima kasih. Baik lagi, jadi teman-teman di Bandung akhirnya punya demand, pemudanya adalah, ayo kapan Bandung punya minimal konsep pembangunan transportasi publik yang sama seperti Jakarta, yang sama atau bahkan lebih gitu ya. Yang namanya orang berharapan kan pasti harus lebih tinggi. Tapi poinnya adalah sebuah konsep besar, konsep yang baik ternyata dengan begitu mudahnya bergulir dan punya efek domino ke masyarakat yang lain. Nah, ini kan artinya bukti bahwa seorang Anies Baswedan adalah pemimpin yang punya gagasan, pemimpin yang bisa menarasikan sebuah konsep besar dan juga mengeksekusi menjadi sebuah hal-hal teknis yang easy to access, yang gampang dirasakan oleh masyarakat. Nah, efek lainnya adalah akhirnya ada domino efek, sehingga ya kita ruang publik kita, diskusi anak muda diwarnai dengan gagasan yang lebih baik lagi. Nah, itu rasa-rasanya harus didorong, harus dijaga. Kita pengen lah punya ruang publik yang lebih baik. Kita pengen punya pemimpin yang bisa dititipkan harapan anak muda. Gitu. Kita juga pengen punya pemimpin yang bisa berdialog. Betul sekali. Gitu. Yang saling tukar pandangan. Betul. Nah, tadi kan kita ngomong soal ubah bareng nih, Mas. Kalau boleh tahu udah di beberapa kota dilaksanain. Apanya nih? Terjunnya seorang ubah bareng. Kalau kegiatan, waduh udah banyak kan Mas? 20 lah ya.
provinsi. Gitu. Okay. Tapi kemudian yang desak Aniesnya, Anies kemarin baru ada 6, ya. Oh iya, desak Anies ya. Itu di season pertama kita, di paruh awal perjalanan kita. Okay. Ya, insya Allah ke depan kita pengen buat desak Anies yang lebih tematik, yang lebih fresh. Insya Allah ke depannya ada kejutan, jadi ditunggu. Terus kemarin juga kita mengadakan Selepet Imin 2 kali di Medan. Itu antusiasme luar biasa ternyata. Di Medan ya? Di Medan. Kaget juga, Caiminnya juga kaget ternyata. Tiba-tiba di luar ekspektasi ya Mas ya? Di luar ekspektasi, apalagi brandnya Selepet Imin. Iya. Ini mungkin orang mikir, gimmick dong, tapi enggak. Ternyata tidak. Ternyata kita berdiskusi di sana, ada masukan buat Caimin, ada banyak hal yang didialogkan, ada banyak hal yang dikonfirmasi di sana, ada harapan-harapan gitu. Nah sebelum di Medan, sebelumnya Selepet Imin itu ada di Padang. Oh di Padang. Ke depan kita akan buat lagi, tentunya mendengar saran-saran dari netizen. Tapi pada prinsipnya Desak Anies dan Selepet Imin ini adalah ruang dialog antara pemimpin yang kita dukung ya dengan pemuda yang ada dari segala macam background gitu. Dan kita dari awal sudah state bahwa ini bukan forumnya relawan. Ini forumnya anak muda untuk mengkonfrontasi. Dan ya itulah prinsip bareng. Kita pada dasarnya mendukung karena ide dan gagasan. Bukan hanya fanatisme buta terhadap Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Nah, sejauh ini sudah seberapa besar impact dari kegiatan Desak Anies ini, Mas? Iya, kalau impact secara kuantitatif, ya, artinya kan bicara soal elektoral atau kenaikan survei dan seterusnya. Betul. Nah, itu tentu kita bukan dalam kapasitas melaksanakan hal tersebut. Ada lembaga survei yang melaksanakan. Tapi kalau kita tetap ngomong kuantitas, followers kita di Instagram alhamdulillah dalam waktu 2 minggu sudah sampai hari ini 40.000 sekian. Sorry, 30.000 sekian, maaf. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir naik puluhan, akunnya udah lama, tapi dalam 2 minggu terakhir naik drastis ya. Tapi mungkin saat video ini diputar, semoga sudah sampai 100.000, amin. Amin. Biar anak muda semakin ada channelnya untuk memberikan aspirasi mereka. Dan ini ya, nggak pernah kita beli followers. Gitu. Bukan karena apa ya, karena kita justru jadi ruang kita untuk check and balances. Is it relevant dengan anak muda apa enggak konten-konten yang kita buat. Ternyata alhamdulillah cukup baik, ini jadi pembelajaran buat kita secara kreatif. Selain kita mendukung dalam proses kampanye ini, tapi kita banyak belajar. Terus tadi impact selanjutnya adalah viewers. Viewers, ada beberapa konten yang alhamdulillah ternyata sangat relevan. Ada yang tembus 1 juta dalam 2 hari. Ya, 2 hari. Cukup itu ya Mas ya? Iya. Dan sekali lagi nggak ada buzzer, nggak ada mobilisasi, nggak beli viewers, nggak beli followers. Jadi alhamdulillah ini perlu disyukuri sekali lagi, kita dengan kerendahan hati ya merasa ini sebuah capaian yang baik gitu. Secara kualitatif ya alhamdulillah ada beberapa giat-giat diskusi mengadopsi format Desak Anies. Ya format Desak Anies sih sederhana gini. Nah, biasanya kan kalau sebenarnya kita duduk berdua ada yang nonton gitu ya. Benar. Jadi saya ngomong terus ada yang nanya gitu dan itu terbatas. Kalau ini beda. Pak Anies dan Gus Imin ditaruh di tengah, dikelilingi anak muda yang juga bukan masa mobilisasi. Istilahnya tuh kayak dikepung ya Mas? Bayangkan. Dikepung ya Mas ya? Coba. Dengan banyak sekali anak muda yang mungkin sudah mempersiapkan, saya harus nanya ini. Betul. Itu terus anak mudanya dipersilakan untuk bertanya head to head. Bahkan langsung di depan kayak gini dan bahkan lebih intimidatif lah gitu. Mari saya lihat ini cuma dipisahkan oleh meja yang nggak sebesar apa, mungkin sebesar ini juga ya. Nggak pakai sofa juga, ini kan masih nyaman. Kursi gitu yang tinggi tuh ya. Kursi stol itu. Terus nggak ada settingan. Silakan semua boleh bertanya. Bahkan tidak ada, misalnya kayak sebelum kegiatan dimulai tidak diberitahukan kayak anak muda tidak diperbolehkan bertanya mengenai ini. Enggak ada. Berarti memang sebebas mereka menyampaikan aspirasi atau pertanyaan mereka ya Mas. Kayak gitu. Terus sebelumnya kita bukan juga menampilkan pertanyaan yang sifatnya promosi ya, tapi justru mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial dari Instagram, dari Twitter. Bahkan kita collect pertanyaan in real time gitu, langsung dikonfrontasi di depan mereka berdua dan dijawab
ya apa adanya, nggak ada skrip gitu. Bener. Jadi ini ternyata ditangkap secara baik, jadi ya, bahkan ada yang mengadopsi format tersebut dan ya akhirnya ada diskursus gitu, ada diskursus anak muda lebih dalam lagi dan ya sekali lagi kita bersyukur dan di Twitter itu responnya cukup baik. Banyak justru datang dari teman-teman yang bukan partisan, yang belum memilih. Komennya adalah ya terima kasih ada forum seperti ini sebuah game changer dalam proses kampanye Pilpres 2024. Nah ini ya apa ya agak terharu, bangga, juga justru jadi deg-degan gitu. Next ngapain juga kita? Nah kalau gitu Mas, kalau boleh tahu nih untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, kira-kira Ubah Barang ini ke depannya apa yang mau dibuat gitu? Ya, pertama Ubah Barang itu bukan tentang Jakarta. Kita Ubah Barang itu dibuat dengan struktur yang fleksibel, cair, dan dengan prinsip kolektif kolegial. Di kita nggak ada ketua yang kita ketum gitu. Berarti tidak struktural gimana gitu? Iya, ada strukturnya. Tapi bukan dibuat dengan struktur yang birokratis. Paham. Ketum, sekjen, bendum, ketua bidang ini, ketua divisi ini, gitu. Nggak, karena prinsipnya kita perlu perubahan. Kita coba cara baru. Ubah Barang prinsipnya adalah kolektif kolegial. Banyak yang meragukan konsep ini dari awal. Saya pun juga ngeri-ngeri sedap juga. Tapi as the time goes by, ternyata format seperti ini cukup relevan buat anak muda. Apa sih karakteristik anak muda? Satu, mereka merasa sulit untuk punya keterikatan yang rigid. Terus kedua, mereka ingin jadi bagian yang menyeluruh gitu. Terus yang ketiga, mereka perlu kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa menjadi simbol atas dirinya. Artinya simbolnya yang keren, terus populer, terus juga modern, gitu, nggak kaku. Nah, kita coba exercise ini. Gitu. There is no precedence before, nggak pernah ada cerita sebelumnya. This is very new things, hal baru, dan kita exercise akhirnya berhasil. So kalau ditanya apa rencana jangka pendeknya, pertama kita akan terus mengembangkan organisasi ini, komunitas ini dengan cara yang dengan prinsip yang kita percaya, yaitu ke kolektif kolegial. Ini akan diekstrapolasi gitu di daerah-daerah yang ada. Misalnya di Jawa Barat kita udah ada Ubah Barang, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, besok saat lagi mau bikin kopdar. Alhamdulillah ada Bang Fikri di sana. Terus Jawa Timur kemarin semalam baru kirim foto mereka habis meeting bareng. Terus di luar Jawa ada Sumatera Utara, tadi udah Lampung juga, Kalimantan Timur, Ambon, Aceh, terus mana lagi ya, Kalimantan Selatan. Banjarmasin ya Mas? Banjarmasin kemarin. Jadi itu yang akan dikerjakan dalam waktu jangka pendek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita terus coba bikin agenda-agenda kreatif. Desakanis dan selaku timin bisa kita anggap sebagai flagship kegiatan kita. Tapi di sisi lain kita insya Allah ada inisiasi kreatif. Misalnya kita pengen bikin rumah kolektif usaha Ubah Barang. Jadi kita pengen coba bareng-bareng produksi alat peraga kampanye gitu. Terus juga bahan-bahan cetak seterusnya, tapi diinisiasi oleh anak muda dan juga bisa menyerap teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Berarti di sini secara tidak langsung orang muda, para orang-orang muda yang berperan di desakan di sini, di Ubah Barang ini ya. Usia saya 26 tahun ini. Saya paling senior. Berarti yang lain di bawah ya Mas ya? Nggak paling sih, tapi ibaratnya cukup senior. Cukup senior. Menengah? Masuknya menengah? Middle up justru. Teman-teman yang baru lulus, sedang kuliah itu justru proporsinya lebih banyak gitu. Ya 26 aja dianggap senior gitu. Agak-agak gimana juga gitu. Anyway, itu yang akan dilakukan jangka pendek. Jangka menengah kita coba akan kerja politik secara lebih real. Karena kerja politik itu apa sih? Satu, artinya mengkampanyekan apa yang kita percayai. Itu satu hal. Itu baru seperempat perjalanan. Yang kedua adalah memfollow up, ya kan? Itu harus seperempat lagi. Yang ketiga adalah datang ke TPU, ya kan? Itu baru seperempat lagi, baru 3/4. Yang terakhir adalah menjaga suara. Ini tugas berat dan ya there is no precedence before.
kita coba cari formula terbaik supaya bisa menuntaskan itu, ya kampanye, follow up, terus datang ke TPU, ngajak orang bareng-bareng datang ke TPU. Karena kan nanti milih tanggal 14 Februari ya. Iya. Nah, itu libur panjang. Pas hari Valentine itu, Mas. Pas hari Valentine, tapi lagi libur panjang. Libur panjang juga, ya. Jangan pada begadang semuanya bisa. Nah, kita ingin memastikan bahwa semua datang ke TPU, habis itu jaga suara. Gitu. Tentang seberapa penting seorang pemilih gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke. Nah, kita kan kalau misalnya memilih seorang pemimpin, tentunya kita punya harapan. Kira-kira nih, Mas, apa harapan atau perubahan seperti apa yang mau diharapkan oleh seorang Anies Baswedan atau dari pasangan Amin ini? Rasa-rasanya ini kayak jawabannya lebih personal aja lah ya. Iya, lebih tentang kacamata pribadi sih. Iya, saya tuh cukup punya keresahan sama ini ya, pendidikan, karena saya ya belum berkesempatan untuk kuliah lanjut, tapi alhamdulillah kemarin sudah tuntas S1. Justru saya sekarang lagi bertanya-tanya kenapa kok saya justru pengen kuliah di luar negeri gitu ya. Iya, artinya soal kualitas misalnya. Atau soal nama besar. Tapi dipikir-pikir, kalau saya kebetulan background ilmu saya dari ilmu sosial. Sama ya, Mas ya? Ya, saya kebijakan publik. Aku kebijakan publik. Kayaknya kita perlu untuk punya sistem pendidikan yang baik sehingga kita tuh pede betul berpendidikan di Indonesia, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. So far sih kayaknya soal pendidikan ini belum optimal dikembangkan gitu. Karena mungkin ada keterbatasan ya soal kualitas pengajar atau sistem pendidikan dan seterusnya. Ini aku rasa sih pengen banget nitip once beliau jadi presiden, ayo Pak, kira-kira pendidikan ini kayak apa gitu ya, diperbaiki seperti apa, sehingga semuanya bisa akses pendidikan yang sama gitu. Karena kemarin ini baru ngerasain juga sih ke beberapa daerah gitu, ternyata sebegitu besarnya demand dari teman-teman di kotanya ada sistem pendidikan yang baik, tapi yang mereka sampaikan saat ini adalah ya belum semuanya masih tersentralisasi di Jawa, dan itu cuma di beberapa kota atau beberapa provinsi. Itu baru universitas, belum SMA, belum SD gitu. Pengen banget melihat Indonesia tuh punya sistem pendidikan yang baik, terus sistem pendidikan ala Indonesia, karakter sendiri. Iya, karakter sendiri, karena cukup aneh ya, kita punya sejarah panjang itu di Indonesia. Kita punya tokoh-tokoh pemikir filsafat besar, tokoh-tokoh agama, punya politisi-politisi besar, negarawan-negarawan gitu. Tapi kenapa kok kita belum pede ya untuk bisa percaya sama pendidikan kita? Itu ada pendidikan yang memang baik gitu dan relevan sama apa yang kita butuhkan. Sedikit-sedikit. Dulu negarawan-negarawan kita itu kelasnya dunia loh. Contohnya Agus Salim. Dia diplomat yang dihormati di dunia, sampai ada internasional bahkan ya, Mas ya. Di era itu dia dipanggil sebagai the grand old man. Karena gayanya nyentrik kan gitu. Dia bisa mendiplomasi di internasional. Kita juga punya ekonom yang skalanya juga internasional. Bung Hatta dengan konsep kooperasinya hari ini masih dibahas di dunia internasional gitu. Artinya kan ya kita punya something yang bisa kita sumbangkan gitu, yang spesial yang bisa kita sumbangkan. Ya karena aku lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ya pengen sih ikut membangun lah, dan salah satunya adalah tubuh bareng dan ingin menitipkan ke pemimpin yang kita harapkan. Nih Mas, banyak kan pertanyaan yang kayak kenapa harus Anies? Kenapa harus Anies? Apa yang bisa kita lihat dari seorang Anies Baswedan? Nah, kira-kira menurut Mas sendiri, kenapa kita, mungkin anak muda yang lain sana, banyak anak-anak muda yang masih mempertanyakan, kenapa kita harus
memilih seorang Anies Baswedan? Kenapa pasangan kita harus Amin memilih ini? Anies Baswedan? Ya. Kita ngopi dulu gimana? Nah, boleh, silakan. Mungkin lagi serak, udah itu ya. Biar nggak ngantuk. Boleh. Ini dari Cafe Pejuang, tapi varian rasanya pahlawan. Pahlawan? Iya, nah, jadi kita baru ngomongin pahlawan. Ya, seorang pahlawan yang harus berjuang gitu, Mas. Iya, pahlawan harus minum kopi supaya nggak ngantuk. Iya. Siap berjuang. Sekarang perjuangan kita menjadi seorang anak muda nggak pakai bambu runcing. Ngopi dulu, ngobrol, baru bertindak. Tapi tetap pakai bambu runcing. Oke. Ya. Menurut Mas sendiri gitu, kenapa kita harus memilih seorang Anies Baswedan? Apa yang dilihat dari seorang Anies Baswedan? Ya, tadi sebenarnya rekam jejak udah kita bahas banyak, ya kan, soal pendidikan, kemudian akhirnya merubah behavior masyarakat dan membawa kesetaraan dan seterusnya. Itu tadi satu. Terus yang kedua adalah beliau itu orang yang percaya sama anak muda. Contohnya aku. Aku sekarang sebagai jubir muda Timnas Amin. Tanpa punya background politik apapun sebelumnya di partai politik, ya cuma belajar ilmu politik memang, gitu. Terus ya dapat kepercayaan, gitu. Bukan hanya dapat kepercayaan, tapi justru banyak belajar dari interaksi yang ada. Kenapa bisa banyak belajar? Karena di lingkungannya banyak anak muda. Ya kayaknya up to 70-80% isi anak muda semua. Dan ini real, bukan lip service ya. Faktanya ya, Mas? Faktanya begitu, dan orang-orang mengafirmasi. Misalnya kita lagi perjalanan kemana-mana, tuh teman-teman itu bilang, oh timnya Pak Anies itu muda-muda ya, memang iya. Gitu. Itu, jadi Pak Anies memberikan ruang ya, kepercayaan buat anak muda. Rasa-rasanya sih gak gampang buat seseorang untuk memberikan kepercayaan untuk anak muda. Ini bukan anak muda yang tiba-tiba nyawa pres ya. Bukan anak muda yang langsung punya hal yang segampang itu. Iya, justru ada prosesnya. Itu yang tadi aku maksud. Berarti anak muda yang mau berproses ya, Mas ya. Oke. Dan ya selama proses itu kan perlu ada semacam pembelajaran. Nah, beliau ini orang yang bisa memberikan pembelajaran kepada kita melalui omongan yang dipegang, janji yang diucapkan, dan yang dikerjakan. Tindakan yang dikerjakan. Itu ternyata dampaknya besar betul. Kenapa? Ya karena kita jadinya malu kalau nggak megang janji kita, gitu. Dalam konteks publik ya, gitu. Jadi malu gitu karena orang yang kita dukung aja, orang yang kita titipkan janji aja, titipkan harapan aja, itu selalu menjaga integritas. Kalau kita melanggar itu kan jadinya malu. Nah, mungkin the way around, kalau misalnya pemimpin yang kita dukung nggak bisa memegang janjinya, gitu. Ya istilah pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini aku rasa penting. Jadi pemimpin yang memberikan contoh yang baik, memberikan janji dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya kita belajar. Nah, dan aku yakin Pak Anies juga punya rasa malu kalau beliau nggak memegang janji tersebut karena banyak orang yang look up ke dia sebagai orang yang memegang integritas. Nah, itulah alasannya. Jadi 2 tadi ya. 3 malah. Tadi rekam jejak. Yang kedua dia memberikan akses. Ruang dan kepercayaan buat anak muda. Yang ketiga dia adalah figur yang lead by example. Nah, tapi kalau membahas tentang yang alasan kedua tadi, kita kan banyak mendengar bahwa generasi muda adalah harapan bangsa, dan sampai saat ini itu masih berperan seorang anak muda. Peranan seorang anak muda itu sebegitu pentingnya untuk memilih seorang pemimpin atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, sepakat banget. Dan gini, anak muda ya termasuk aku juga, itu nggak punya pengalaman, memang harus jujur ya kita. Kadang kita pertama insecure ya, Mas ya. Insecure. Iya, kita nggak punya pengalaman, kita ya mungkin banyak salah gitu. Tapi justru prosesnya itu yang justru mengasihkan. Dan ini rasa-rasanya Pak Anies paham betul karena dia
pernah muda dan muda di aktivis. Dia tahu lah begini kondisinya. Iya. Apa yang dirasakan oleh anak muda ya Mas. Oke, sekarang kita sudah tiba di penghujung podcast kita. Dan untuk menutup podcast kita saat ini, di saat aku bilang ini Mas, pejuang bukan? Nanti kita sama-sama bilang hadapi. Pejuang bukan, hadapi.